Halo, jumpa lagi dengan saya, Madam Supro, di channel YouTube saya, Madam Supro. Teman-teman sekalian, saya ingin memberikan satu sharing saya mengenai tahapan orang yang ingin terjun di dunia trading forex. Jadi mulai dari, kalau saya katakan bukan nol ya, tapi dari minus menuju ke sukses di trading forex. Nah, tahapannya seperti apa? Mengapa saya ingin sharing hal ini? Karena banyak orang yang salah kaprah mengenai ini. Ketika dia terjun, akhirnya kecewa dan antipati kepada trading forex. Macam-macam lah. Karena trauma, karena tertipu, karena loss, ya, rugi besar, bangkrut, dan lain sebagainya. Karena mereka nggak tahu tahapan-tahapan ini. Baik, saya langsung aja. Tahapan pertama adalah dimulai dari seorang trader itu minus. Apa yang dimaksud dengan minus? Minus itu contohnya misalkan minus dalam hal keuangan, ya. Tentunya sebagai seorang yang ingin terjun ke satu bisnis baru, mereka mempunyai satu harapan untuk mereka bisa mendapatkan keuntungan. Kalau bisa, ya sebanyak-banyaknya keuntungan itu. Nah, bisa jadi background dari orang tersebut mungkin habis dari di PHK. Jadi mereka memang butuh untuk mencari satu bisnis yang baru. Atau mungkin selain di PHK, bisa jadi orang tersebut adalah orang yang mungkin sudah putus asa dengan pekerjaan yang selama ini dia geluti. Ya, kita semua tahu bahwa terakhir ini di 2 tahun, 3 tahun ini banyak sekali pengusaha-pengusaha yang bangkrut. Atau mungkin jasa-jasa ya, yang mereka selama ini bisa mendapatkan hasil dari jasa yang mereka jual, ternyata sudah enggak laku lagi. Jadi cari orang itu udah susah, katanya seperti itu. Akhirnya mereka putus asa karena udah enggak bisa mendapatkan penghasilan lagi. Bahkan tabungannya itu udah ditarik-tarik terus untuk membiayai kehidupan mereka sehari-hari, membiayai keluarganya. Jadi udah semakin menipis nih, tinggal tabungan sedikit aja yang bisa dijadikan modal untuk masuk di dunia trading forex. Nah, selain dari minus mengenai uang atau yang disebut permodalan, itu ada minus lagi, yaitu minus mengenai perlengkapannya. Jadi pengen belajar trading, udah nggak punya duit, nggak punya modal, atau mungkin modalnya tinggal sedikit saja, menipis, dia juga minus dari perlengkapannya. Karena untuk kita terjun ke satu bisnis yang baru, butuh perlengkapan yang berbeda dengan yang selama ini bisnis kita tekuni. Kalau di dalam trading forex itu dibutuhkan perlengkapan. Misalkan saja kita butuh yang namanya internet. Nggak punya internet, nggak punya kuota, mau belajar, nggak ada, harus ngikut di toko-toko, di kafe-kafe gitu ya, ngikut nebeng internet. Kalau enggak bisa berkomunikasi dengan gurunya, dengan tutornya. Apalagi untuk bisnis tradingnya. Bisnis trading membutuhkan yang namanya internet. Kemudian butuh HP Android, itu yang paling sederhana. Kalau kita mau lebih mahalan lagi ya, kita butuh yang namanya laptop untuk kita melakukan trading ini. Jadi gimana kalau memang minus keuangan, minus biaya belajar, minus permodalan tradingnya, kemudian minus juga perlengkapannya? Orang-orang yang seperti ini berada di yang namanya tahap 1. Tahap 1 ini harus diberesin dulu, baru naik ke tahap 2. Saya banyak sekali menemui orang-orang yang masih ada di tahapan 1 ini, sudah ujuk-ujuk kepingin dapat ilmu trading. Apalagi saya sering menunjukkan atau men-sharingkan hasil-hasil dari teknik trading saya yang namanya trading mancing, yang memang profitable, yang luar biasa, yang sudah banyak diikutin oleh para peserta trading mancing ini, dan mereka semua puas ya, karena mereka bisa mendapatkan profit yang konsisten. Lalu orang yang masih dalam tahapan pertama ini kepingin gitu. Saya katakan dengan tegas, enggak bisa ya teman-teman semua, karena memang tahapan Anda belum sampai di sana. Anda masih harus menyelesaikan di tahapan pertama dulu. Gimana solusinya? Bagi orang-orang yang masih ada di dalam tahapan pertama ini, Anda semua jangan putus harapan, karena ada solusinya. Anda walaupun berada di tahapan pertama, Anda bisa naik ke level tahapan kedua, ketiga, dan seterusnya sampai ke 6 tahap. Dan itu bisa Anda capai, ada prosesnya. Jangan putus asa, saya katakan, karena
Anda juga memiliki satu kemungkinan untuk Anda bisa sukses di trading forex. Baik teman-teman, untuk selanjutnya adalah tahap kedua. Teman-teman yang sudah bisa mengatasi tahap pertama akan naik ke level tahap kedua, dan tahap kedua ini adalah minus. Minus apa? Minus pengetahuan. Ada dua macam ya, selain minus pengetahuan mengenai bisnis trading forex itu sendiri, juga banyak sekali orang yang mau terjun di trading forex, mereka minus dalam hal penunjang ya, penunjang untuk terjun ke trading forex ini. Tahap kedua ini saya lebih senang menyebutnya itu adalah orang-orang yang gaptek. Orang yang gaptek itu bukan berarti orang itu udah final nggak bisa trading forex. Tidak, karena orang gaptek ini sebenarnya tidak bisa dikatakan orang bodoh. Belum tentu, karena gaptek itu hanya sebutan saja. Tetapi sebenarnya orang gaptek ini adalah orang-orang yang belum pernah melakukan, itu saja. Kalau mereka sudah diajarin kemudian mereka bisa melakukan, itu mereka sudah nggak gaptek lagi ya teman-teman. Orang-orang yang gaptek ini harus mengatasi kegaptekannya dengan cara belajar. Apa sih pengetahuan tentang penunjangnya? Yaitu misalkan saja Anda mau trading forex, Anda harus membuka akun trading, dan untuk membuka akun trading dibutuhkan yang namanya email. Sedangkan Anda nggak bisa caranya bikin email, bahkan Anda nggak punya email. Kemudian Anda disuruh buat email dong. Terus gimana? Ya bikin di internet. Terus kayak apa buka internet? Ya buka aja lewat HP Anda. Terus mananya yang dipencet? Gimana cara daftarnya? Anda bingung. Itu salah satu bagian dari Anda gaptek tentang pengetahuan penunjang. Apalagi pengetahuan tentang penunjang itu banyak sekali. Misalkan Anda trading dengan laptop, Anda nggak biasa menggunakan laptop, itu juga perlu harus dibiasakan dulu. Kemudian pengetahuan yang selanjutnya adalah pengetahuan mengenai dasar-dasar trading forex-nya. Anda nggak ngerti trading forex itu apa. Bahkan ada yang mengatakan, ngapain kita trading forex kalau kita mendapatkan keuntungan, kita profit, ada orang lain yang rugi, yang uang kerugiannya itu sebenarnya untuk membayarin profit kita. Nah, kalau seperti itu, artinya trading forex itu judi dong. Lalu siapa sih yang mau berjudi di trading forex? Saya rasa kita semua yang memiliki iman kepada Tuhan tentunya dilarang ya kalau mendapatkan keuntungan dari berjudi. Terus bisnis forex itu apa? Mekanismenya seperti apa? Dari mana kita bisa mendapatkan keuntungan? Belum lagi yang namanya broker. Broker itu apa? Takut aku dengan broker, dia kan bandar, dia yang pegang uang kita. Nanti kalau brokernya lari seperti apa? Apakah memang broker itu adalah bandar seperti itu? Sebenarnya broker itu apa sih? Lalu broker yang aman itu adalah broker yang bagaimana? Belum lagi Anda juga harus melakukan trading lewat tools, lewat aplikasi, lewat platform yang dimiliki oleh broker masing-masing berbeda-beda. Anggap saja Anda memilih broker yang menggunakan platform dengan MetaTrader 4. Ya berarti Anda harus belajar mengoperasikan MetaTrader 4 tersebut supaya paham bagaimana Anda bisa melakukan aksi jual beli di broker tersebut. Belum lagi ada berbagai banyak macam istilah-istilah yang sering disebut dalam trading forex. Misalkan saja lot, terus Anda nggak ngerti lot itu apa ya? Averaging, Anda nggak ngerti, stop loss, cut loss, TP, dan lain sebagainya. Limit order, supply and demand, support and resistance, dan begitu banyak istilah-istilah lainnya yang Anda nggak paham. Lalu Anda ujuk-ujuk kepengen dapat ilmu trading forex yang profitable. Saya katakan lagi, enggak bisa. Anda harus melewati tahap demi tahap. Kalau tahap 1 sudah, sekarang tahap 2, Anda juga harus bisa dulu. Caranya seperti apa? Belajar, oke? Dan belajar itu butuh proses. Lalu setelah Anda sudah bisa melewati tahap kedua, Anda akan masuk di tahap yang ketiga. Apa itu? Tahapan ketiga ini adalah tahapan yang paling panjang perjalanan seorang trader. Ketika Anda masuk di tahap ketiga, itu artinya Anda belum memiliki satu ilmu yang handal yang menjadi
pegangan dalam trading forex Anda. Ilmu yang aman, yang memberikan profit, yang memberikan satu harapan untuk bisa sukses melalui strategi ini, di mana Anda benar-benar berjuang di dalam trading forex untuk mengelola dana-dana Anda lewat teknik ini. Untuk menemukan teknik ini itu butuh waktu, butuh satu trial and error, dan ini tidak mudah. Saya melakukan tahapan ketiga ini cukup panjang. Kenapa? Karena saya berusaha untuk menemukan sendiri. Di awal-awal saya melakukan pencarian, kursus sana, kursus sini ya. Saya tidak mencari mentor dan saya tidak menemukan mentor yang baik untuk saya. Saya hanya mencari guru kursus, bukan mentor. Jadi berbeda ya antara guru kursus yang ngelesin kita, ngajarin kita trading dengan ilmu yang dia miliki, dengan seorang mentor. Apa sih bedanya? Kalau sekedar guru trading ya dia punya ilmu, dia akan ajarkan, kita bayar, seperti itu. Tapi mentor itu akan menggandeng tangan Anda, menunjukkan jalan yang benar, membimbing Anda, mendampingi Anda sampai Anda bisa sukses. Seorang mentor yang baik itu bisa menduplikasikan ilmu yang sudah ia pakai dan sudah terbukti berhasil pada dirinya untuk diduplikasikan ke orang lain, sehingga orang lain tersebut bisa sukses seperti dia. Saya tidak menemukan, jadi saya melakukan pencarian saya itu cukup lama. Dalam pencarian tentunya ada kerugian-kerugian yang saya alami cukup besar ya, mulai dari saya loss, MC, ditipu ya, saya juga pernah ditipu broker ya. Kemudian ketemu guru yang ngajarin saya tapi ilmunya sama sekali nggak bisa dipakai ya. Justru saya trading dengan ilmu itu saya rugi terus. Artinya kan saya percuma gitu ya, bayar dia tapi saya nggak dapat keuntungan, justru malah saya rugi. Tapi yang namanya pencarian, yang namanya proses ya, itu merupakan satu pembelajaran di mana kerugian-kerugian yang saya keluarkan itu merupakan biaya belajar buat saya, sehingga akhirnya saya mendapatkan pengalaman, menyaring pengalaman tersebut, mengambil hal-hal yang berguna dan bermanfaat untuk saya, serta membuang segala macam yang tidak berguna bagi saya. Saya merangkum, kemudian saya menciptakan ilmu tersendiri yang khusus untuk saya. Saya mendapatkan satu penemuan-penemuan yang luar biasa, sehingga terciptalah satu teknik yang namanya teknik trading mancing ini. Teknik trading mancing ini merupakan ilmu yang sudah saya jalani dan sudah memberikan satu kepercayaan dan keyakinan saya semakin bertumbuh di dalam bisnis trading forex ini, karena melalui ilmu ini saya trading dan saya mendapatkan pengalaman yang baik-baik. Bapak Ibu, bagaimana saya nggak semakin yakin, semakin percaya di trading forex ini bisa saya andalin untuk kehidupan saya kalau saya nggak dapat profit. Akhirnya selesailah sudah tahap ketiga saya jalani. Memang untuk saya menjalani tahap ketiga ini melalui proses yang panjang dan banyak kerugian. Tetapi teman-teman sekalian, kalau kalian ingin terjun di dunia forex dan ingin sukses, kalian nggak perlu lagi melakukan seperti apa yang saya lakukan di dalam tahap ketiga ini. Susah sekali, karena ketika kita salah manage pikiran kita, salah jalan, keliru-keliru, maka kita di tahap ketiga ini bisa gagal, bisa gugur, bisa berhenti, bisa stres, bisa enek. Jangan sampai hal itu terjadi. Di sini saya yang sudah memiliki pengalaman selama 15 tahun, terutama pengalaman dalam tahap ketiga ini melalui pencarian-pencarian, dan pada akhirnya saya bisa melampaui tahap ketiga dan mencapai ke tahapan yang keempat ini. Saya juga menyediakan program-program untuk teman-teman semua bisa melakukan step dari tahap pertama, kedua, dan langsung lompat ke tahap keempat tanpa harus melewati tahap ketiga, yaitu tahapan yang benar-benar paling butuh kekuatan, motivasi, semangat yang besar. Anggap saja Anda sudah melampaui tahap ketiga. Sekarang Anda sudah memiliki satu strategi trading andalan di trading forex Anda ini ya, yaitu Anda pada posisi tahapan keempat. Profitable, konsisten, dan yang paling penting adalah aman. Trader memiliki satu ilmu yang aman, profit, konsisten, matang dalam pikirannya, dalam mindsetnya, ilmu yang cocok dengan karakternya, sehingga membuat trader itu merasa
happy, tidak ada rasa tertekan dalam melakukan aksi tradingnya, tidak ada rasa stres dalam bekerja sehari-hari sebagai seorang trader. Saya ingin cerita, sempat saya ke Jakarta dan bertemu seorang wanita yang sangat setia untuk menjadi pengikut saya, artinya menjadi member. Nah, setiap kali saya datang ke Jakarta, dia selalu pengen ketemu. Saya tinggal kabarin, saya lagi di Jakarta. Lalu kita ketemuan, kita ngobrol, kita sharing-sharing. Dia sempat menggunakan robot trading. Di bawah tahun 2022 memang saya menciptakan banyak robot dan saya menjual. Tetapi setelah tahun 2022 saya stop. Sudah tidak lagi menjual produk-produk yang berbau robot sama sekali, karena memang sudah ada peraturan yang ditetapkan mengenai robot dan memang saya tidak ingin untuk menjual robot. Produk berbayar kami di Super Mega Profit adalah indikator. Jadi hanya menjual indikator yang sebagai panduan untuk mereka menganalisa, kemudian mereka melakukan trading sendiri secara mandiri, yaitu trading manual. Dari pembicaraan ini saya melihat ibu ini bahwa dia sudah bisa mendapatkan penghasilan dari tradingnya, dari robot-robotnya dia yang lalu. Tetapi dia sharing bahwa robot-robot ini enggak saya diemin bekerja sendiri ibu, tetapi saya selalu nyopirin. Jadi robot ini dalam pantauan dia. Kalau dia merasa ada fundamental, dia hentikan, atau mungkin ada sedikit kerugian dan entar ada fundamental, dia cut loss sedikit, nanti dijalanin lagi. Seperti itu dan hasilnya cukup lumayan besar. Dia nggak bilang nominalnya, tapi dia bilang persentase. Dalam setahun bisa sekitar ya 70%, 80%, sebulan sekitar 6%-an. Tetapi dia katakan bahwa dari 6%-an itu dia bisa membiayai sekolah anak-anaknya. Wow, saya pikir seperti itu. Ya cukup gede ya. Kalau kita trading dengan robot kemudian hasilnya 6%, itu saya rasa cukup besar. Apalagi dia konsisten, artinya dia nyopirinnya itu bagus. Karena kalau robot kita umbar aja jalan begitu aja, tahan fundamental dan lain sebagainya, tentunya profitnya juga nggak bisa gede. Karena sesuai dengan perhitungan money manajemennya, kalau mau aman tentunya lotnya harus kecil banget, tahanannya harus kuat ya. Biasanya kalau kita bisa peroleh 2-4% itu dalam 1 bulan, itu saya rasa sudah cukup gede. Untuk satu robot yang tidak perlu Anda pantau, yang digeletain aja, dibiarin aja, beranak pinak sendiri. Nah itu sangat besar sekali, 2-4% ya. Tetapi yang saya paling kaget ketika dia mau bergabung untuk trading mancing, dia pengen sih, saya maunya yang tenang dan aman. Lalu saya tanya, kapan ya? Ntar kalau aku udah ada waktu untuk ketemuan sama ibu. Hah? Saya pikir gitu. Kenapa? Kan udah biasa trading, kenapa harus ada waktu lagi untuk ketemuan? Kita belajar online saja. Oh, saya nggak bisa open posisi. Hah? Nggak bisa open posisi? Gimana maksudnya? Nah, selama ini kan tradingnya robot, saya nggak tahu mana yang harus saya pencet untuk buy, mana yang harus saya pencet untuk sell. Saya ini nggak bisa. Bayangkan teman-teman sekalian, orang yang nggak bisa tapi serius ngerjain dengan satu bidang yang dia bisa, itu aja dia kerjain, dia udah dapat hasil. Tapi ibu ini nggak puas sampai di situ saja. Dia ingin memperbaiki performa dari kepandaian dia dalam trading ini. Harus lebih baik lagi. Dia mau bertumbuh dan dia mau berkembang. Langkahnya seperti apa ya? Upgrade kiri. Dia mau ikut trading mancing. Saya tanya lagi, kenapa mau ikut trading mancing? Kan udah dapat profit lumayan kan? Nggak usah beli-beli produk lagi, nggak usah belajar-belajar lagi, toh sudah bisa. Saya kaget juga dapetin jawaban dia, karena dia jawabnya, saya itu tradingnya dak dik duk. Wow, berarti setiap kali, setiap hari, walaupun dia profit cukup besar dan bisa biayain anaknya sekolah, tapi hatinya, batinnya itu dak dik duk. Ada ketidaknyamanan. Nah teman-teman sekalian, trading itu harus nyaman, harus happy. Kenapa? Karena itu pekerjaan kita yang setiap hari kita tekuni. Semakin Anda nyaman, semakin Anda happy, semakin Anda bisa lebih cepat untuk Anda sukses di dalam bisnis trading forex ini. Oke.
Tahapan 4 sudah saya jelaskan. Sekarang kita masuk ke tahapan 5. Semua orang mungkin bisa jadi punya teknik andalan masing-masing. Tapi apakah mereka bisa mengelola profit itu dengan baik? Artinya, ketika Anda sudah profit, Anda sudah melampaui berbagai macam resiko dan pada akhirnya Anda mendapatkan keuntungan. Nah, ketika Anda mendapatkan keuntungan, resiko itu masih belum hilang. Karena di dalam keuntungan itu masih mengandung yang namanya resiko. Jadi tetap harus ada pengelolaan resiko. Anda harus bijaksana dan Anda harus punya satu cara untuk mengelola resiko dari profit tersebut sehingga dari profit-profit tersebut bisa menghantarkan Anda untuk masuk di tahapan ke-6. Contohnya seperti apa? Contohnya ada banyak. Saya juga punya murid-murid yang belajar kepada saya teknik trading mancing. Dia bisa menghasilkan profit jauh lebih besar dari apa yang saya hasilkan. Dia bisa menghasilkan profit jauh lebih besar dari semua teman-temannya. Bahkan dari profitnya itu yang spektakuler, yang wow, yang di luar nalar, itu bisa beribu-ribu persen dalam waktu sekejap berkembang. Bisa beli macam-macam, mungkin HP, mobil, dan lain sebagainya. Bisa jadi. Tapi selalu ingat, kita sebagai seorang trader, kita bukan memandang masa sekarang, tetapi kita berpikir jangka panjang, melihat ke depan. Visi kita jauh ke depan, yaitu tahapan ke-6. Apa itu tahapan ke-6? Passive income tanpa batas. Jadi dari profit-profit yang kita terima, bagaimana bijaksananya kita itu bisa mengelola profit kita sehingga semakin berkembang dan berkembang. Jadi bukan kita profit terus habis hari ini, kita profit terus hilang profitnya akibat dari keserakahan kita. Ada banyak orang yang sudah sampai ke tahap 5 tapi gagal di tahap 5. Dia udah punya satu teknik andalan, masuk di tahap 5, profit tapi profitnya habis semua. Bahkan semakin serakah, akhirnya loss semua. Kenapa? Karena profit ini nggak dikelola dengan baik, dilipet terus. Atau mungkin nggak cuma sekedar dilipet. Kalau dilipet ya akibatnya loss, hilang semua akibat keserakahan dia, tambah digedein, nggak ada pengelolaan profit. Kalau sampai modal kita hilang, profit kita hilang, maka sia-sialah apa yang sudah kita lakukan selama ini, perjalanan panjang ini. Nah teman-teman, kalau kita semua sudah bisa mengendalikan mindset kita, psikologi trading kita dengan baik, maka kita bisa mengelola profit dan resiko ini. Resiko semakin kecil, profit berkembang semakin besar, maka kita ke depan akan masuk di tahapan ke-6, yaitu sistem yang kita bangun ini bisa berjalan secara otomatis. Ya, kita atur kayak kita punya satu perusahaan, mungkin akunnya sudah bukan 1-2, akunnya jadi banyak ya. Kemudian kita mungkin ada satu asisten yang bisa bantuin kita untuk ngatur akun-akun kita, ngitung profit dan lain sebagainya, seperti apa yang sudah saya lakukan. Walaupun passive income saya belum tanpa batas, masih ada batasnya. Karena sampai hari ini saya masih berjalan menuju ke sana. Selama saya masih kuat, selama saya masih bisa bekerja, maka saya nggak akan mau untuk berhenti. Nah, setelah sistem kita bisa berjalan, maka trader ini akan bisa menikmati kesuksesannya. Lebih santai, dimanapun kita berada, sistem berjalan dan uang mengalir. Jadi begitu ya teman-teman sekalian, ada 6 tahap yang saya bisa ulang, yaitu tahap 1 dimulai dari minus keuangan ya, minus biaya belajar nggak punya, kemudian minus perlengkapan, kemudian tahap kedua minus pengetahuan ada 2, pengetahuan penunjang dan juga pengetahuan mengenai dunia trading forexnya. Kemudian masuk ke tahapan ketiga, yaitu mulai melakukan pencarian ilmu atau jati diri, di mana kita bisa gagal di sini kalau kita nggak ketemu ilmu yang pas, ilmu yang profitable. Oke? Disinilah tahap ketiga Anda butuh yang namanya mentor. Nah, Anda harus bisa membedakan antara mentor dan sekedar guru trading. Kemudian masuklah Anda ke tahap keempat,
di mana Anda sudah bisa unjuk gigi. Maksud saya sebagai seorang trader ya, Anda sudah punya ilmu, udah profit dan udah konsisten seperti itu. Tapi masuk lagi ke tahap kelima ini juga harus berhati-hati, karena ketika kita benar-benar terlena dengan yang namanya profit, kita bisa jadi orang yang tidak bijaksana. Nah, akibat ketidakbijaksanaan itu kita bisa jatuh di tahap kelima, yaitu kebangkrutan. Bisa jadi karena nggak ada pengelolaan profit, ya hasil kita segitu-gitu aja karena profitnya selalu habis, nggak pernah dikembangkan lagi. Ataupun kalau kita kembangkan, kita jadi serakah, kita pasang nggak karu-karuan, uang kita amburadulkan ya, strateginya jadi nggak karu-karuan, akhirnya loss, hilang semua dan sia-sia. Kemudian kalau kita bisa melampaui tahap kelima ini, kita akan masuk di tahap keenam, yaitu tahap yang luar biasa, passive income tanpa batas. Dengan Anda bangun dulu sistemnya di tahap kelima. Oke? Nah, saya akan sedikit sharing mengenai solusinya seperti apa ya. Jadi di Super Mega Profit ini saya menyediakan solusi dari dimulai tahap pertama dan tahap kedua itu saya akan gabungkan di program Koper Gading. Kita akan mengisi segala minus-minus yang ada pada calon trader tersebut ya, termasuk bagaimana solusi mengenai permodalan, bagaimana solusi mengenai biaya belajar. Nah, seperti itu ya. Di Koper Gading ini sebenarnya biaya belajarnya adalah 2 juta, tetapi karena saya tahu banyak yang minus, akhirnya teman-teman sekalian bisa bayar hanya biaya administrasinya saja, Rp150.000. Tetapi sebelum teman-teman sekalian masuk di Koper Gading, mungkin pingin mengenal dulu sih seperti apa penjelasannya Koper Gading, dunia forex ini seperti apa. Teman-teman pengen tanya-tanya tapi sungkan kalau langsung menghubungi kami gitu ya. Jadi kami juga ada yang namanya grup info dan edu. Anda bisa masuk di grup itu benar-benar free. Anda di sana bisa mengikuti kegiatan, yaitu ada begitu banyak kuis-kuis tentang trading forex dan berhadiah ya. Jadi belum trading Anda sudah cuan kalau masuk di grup itu. Kenapa? Karena dapat edukasi gratis mengenai dunia trading forex. Anda bisa tanya-tanya juga mengenai dunia trading forex dan juga bisa tanya-tanya mengenai produk-produk di Super Mega Profit, baik Koper Gading maupun produk trading mancing yang ada 3 macam paket ya. Jadi di sana teman-teman sekalian bisa langsung menjadi member komunitas kami, yaitu Koinnet ya, komunitas info dan edu. Di sini Anda nggak perlu bayar uang sama sekali. Anda akan benar-benar diurusin ya, dikasih penjelasan, didampingin untuk Anda melangkah ketika Anda mau pilih tahap mana diri Anda saat ini kondisinya. Kalau di tahap 1 dan 2 Anda mau melangkah ke Koper Gading, maka kita akan bimbing untuk Anda masuk ke Koper Gading. Selanjutnya, kalau Anda saat ini ada di tahap 3, tentunya Anda masih mencari ilmu dan jati diri, maka udah shortcut aja, langsung masuk ke tahap keempat, yaitu masuk di trading mancing. Anda akan diberikan penjelasan mengenai bagaimana cara untuk mendapatkan indikator mancingnya, harganya berapa, kemudian seperti apa pengajarannya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kemudian tahap 5 Anda juga akan diajarkan secara gratis bagaimana pengelolaan profit. Nanti akan ada Zoom yang sangat bermanfaat untuk kalian semua ya. Kemudian kita akan menuju ke tahap ke-6, yaitu passive income tanpa batas. Satu proses yang sangat menyenangkan. Oke teman-teman sekalian, saya sudah sharing mengenai 6 tahap sukses dari mulai minus sampai ke sukses. Jadi yang namanya from minus to zero ya, itu di Koper Gading ya, tahap 1 dan tahap 2. Setelah itu from zero to something itu ada di tahap 3. Sedangkan from something to hero ya, jadi itu berada di tahap 4 sampai tahap 6. Oke, see you, semoga bermanfaat. Bye bye.